Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu soal kesiapsiagaan bencana. Kita akan lihat dua pendekatan yang beda banget, tapi sama-sama powerful, dengan belajar langsung dari Jepang dan Indonesia. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pikirin sejenak. Kalau detik ini juga, di tempat kalian ada bencana, apa rencananya? Udah ada belum? Pertanyaan simpel ini sebenarnya jadi inti dari semua yang akan kita obrolin hari ini. Baik, kita terbang dulu ke Jepang. Model kesiapsiagaan mereka ini sering banget dijadiin contoh, semacam standar emas gitu. Dan kuncinya ada di satu konsep unik yang mereka sebut bosai. Ini pendekatan yang proaktif banget. Jadi, bosai itu apaan sih? Anggap aja ini sebuah filosofi kesiapsiagaan yang udah mendarah daging di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ini bukan cuma soal nyiapin tas siaga atau latihan evakuasi setahun sekali ya. Bosai ini tuh ada di mana-mana. Mulai dari kurikulum sekolah yang ngajarin anak-anak jalur evakuasi, sampai desain taman kota yang sengaja dibuat jadi titik kumpul darurat. Intinya, mencegah, bukan cuma bereaksi. Nah, ini dia contoh nyata gimana bosai bekerja di lapangan. Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pas ada bencana di Jepang, semua minimarket itu langsung buka pintu. Makanan boleh diambil sama siapa aja. Coba bayangin, ini bukan kebaikan spontan loh, tapi ini hasil dari perjanjian yang udah disiapin jauh-jauh hari. Nggak pakai ribut, nggak pakai nunggu perintah. Jadi, poin utamanya ada di sini, sistem ini hidup di level lokal. Udah ada perjanjian resmi antara Pemda dan para pengusaha. Kota-kota yang berdekatan juga bikin asosiasi buat saling bantu. Jadi kalau satu kota lumpuh, kota tetangganya bisa langsung kirim bantuan tanpa harus nunggu komando dari ibu kota. Semua ini akarnya cuma satu, budaya kesiapan di tingkat komunitas. Sekarang, yuk kita geser, kita lihat sisi lain dari koin ini, yaitu situasi di Indonesia, di mana tantangan dan pendekatannya ya beda banget. Oke, penting buat diakui ya, Indonesia ini udah maju banget. Sistem peringatan dini nasional kita, misalnya buat tsunami, itu udah canggih. Peringatan bisa dikirim dengan super cepat. Tapi, punya sistem peringatan itu baru setengah dari perjuangan. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang terjadi setelah peringatan itu sampai? Nah, ini dia masalahnya, yang dirangkum dengan sangat tepat oleh pakar manajemen bencana, Ibu Harkunti. Peringatan dari pusat udah canggih dan cepat, tapi pas informasinya sampai ke daerah, responsnya sering tergagap-gagap. Kenapa? Karena belum siap. Disinilah mata rantainya sering putus. Jadi kelihatan banget kan perbedaannya? Di Jepang, kita lihat ada jaring pengaman lokal yang desentralisasi, di mana kota tetangga saling menopang. Sementara di Indonesia, ketergantungan sama komando pusat seringkali bikin pemerintah daerah jadi titik lemah dalam rantai respons. Tapi, jangan salah. Ini bukan berarti nggak ada tindakan sama sekali. Justru sebaliknya. Kalau pemerintah pusat Indonesia udah bergerak, mereka itu bergerak dalam skala yang luar biasa besar. Ini adalah cerita tentang mobilisasi reaktif yang masif. Kita ambil contoh waktu ada bencana besar di Sumatera. Begitu ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo buat respons darurat total, seluruh mesin pemerintahan, TNI, Polri, BNPB langsung tancap gas. Semuanya bergerak serentak. Ini pendekatan dari atas ke bawah. Dan skala responsnya tuh wow. Coba bayangin, setiap hari dapur-dapur umum yang didirikan bisa nyiapin lebih dari 420.000 porsi makanan. Itu cukup buat ngasih makan seluruh penduduk kota kecil setiap hari. Untuk bisa mencapai angka sebesar itu, ada 39 dapur umum dan dapur mandiri yang dibangun dengan cepat di berbagai lokasi. Ini benar-benar kayak bangun infrastruktur logistik makanan darurat dalam waktu super singkat. Dan di balik semua itu, tentu ada orang-orangnya. Lebih dari 600 anggota Tagana, ini adalah kader respons bencana yang terlatih, diterjunkan langsung ke lapangan. Merekalah tulang punggung operasinya yang ngurusin semuanya dari logistik sampai dukungan psikologis buat para penyintas. Upaya ini benar-benar komprehensif. Logistik dikirim lewat semua jalur yang ada. Stok dari gudang-gudang provinsi langsung dikeluarin. Ada juga fokus khusus buat kelompok rentan. Dan tim medis langsung dikirim buat mencegah munculnya wabah penyakit di pengungsian. Tapi, ya itu dia. Sekalipun mobilisasinya super besar, kenyataan di lapangan itu selalu punya tantangannya sendiri. Mari kita lihat beberapa gesekan yang terjadi di garis depan. Nah, sehebat apapun skalanya, pasti akan berhadapan sama realita di lapangan. Pemerintah sendiri mengakui tantangannya berat banget, medannya sulit, banyak akses jalan yang putus, dan lokasi bencananya tersebar di mana-mana.
Akibatnya, banyak komunitas yang jadi terisolasi. Dan buat membuka lagi jalur-jalur ini nggak gampang, butuh alat berat dan tim khusus yang tentu perlu waktu buat sampai. Selain tantangan fisik, ada juga tantangan dari sisi manusia. Ibu Harkunti menyoroti fenomena yang kadang disebut wisata bencana. Niat baik dari masyarakat buat datang membantu itu bagus banget. Tapi kalau nggak terkoordinasi, malah bisa nambah kekacauan. Apalagi kalau, seperti kata beliau, tujuannya cuma buat selfie. Kan jadi makan tempat. Fokusnya harusnya cuma satu, menolong. Oke, jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari perbandingan ini? Semuanya bermuara pada perbedaan mendasar antara budaya kesiapsiagaan yang proaktif melawan respons berdasarkan komando yang reaktif. Yuk, kita rangkum perbedaannya. Di satu sisi, ada Jepang dengan budaya bonsainya yang proaktif, desentralisasi, dan kekuatannya ada di komunitas lokal. Di sisi lain, ada Indonesia dengan kekuatan mobilisasi reaktifnya yang supermasif yang digerakkan oleh komando terpusat. Keduanya punya PR. Jepang harus terus waspada biar nggak lengah, sementara Indonesia PR-nya adalah memperkuat kesiapan di tingkat daerah biar nggak tergagap-gagap lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Setelah melihat dua model ini, pertanyaannya adalah, di mana sih letak kesiapsiagaan yang sejati itu? Apa cukup kita mengandalkan respon pemerintah yang kuat setelah semuanya terjadi? Ataukah kita semua, masing-masing dari kita, punya peran buat ngebangun budaya siap siaga kayak bonsai di komunitas kita sendiri? Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.